Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan kajian ayat-ayat Al-Quran dengan materi tentang penyair yang terdapat dalam Quran surat 26 Asy-Syu'ara ayat 221 sampai dengan ayat 227. Mari kita kaji tentang makna yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Kita mulai dari ayat 221. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal unabbiukum alaman tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan itu turun? Dijawablah oleh ayat berikutnya. Tanazzalu ala kulli afakin athim. Mereka, setan turun kepada setiap pendusta yang banyak dusta. Siapakah pendusta yang banyak dusta itu? Dijawab oleh ayat berikutnya. Ayat berikutnya, yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Mereka menyampaikan hasil pendengaran, sedang kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Apa yang dimaksudkan dengan hasil pendengaran pada ayat ini? Adalah hasil pendengaran dari suara gitar, dari suara organ, dari suara alat-alat musik. Kemudian dilanjutkan dengan hasil dari rekaman. Dari rekaman ini kemudian dikopikan dengan berbagai macam bentuk kopinya, dan kemudian disebarluaskan kepada seantero pihak dan ke berbagai tempat, yang kemudian hasil pendengaran ini diikuti oleh yang lain. Selanjutnya, sedang kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Siapakah orang-orang pendusta yang menyampaikan hasil pendengaran? Dijawablah oleh ayat berikutnya. Was-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Dan penyair itu diikuti oleh orang-orang sesat. Siapakah orang-orang sesat itu?
dalam suatu pentas. Pentas syair yang disertai dengan iringan musik. Sebut saja dangdutan. Dalam pentas itu biduannya mengumbar aurat. Ini termasuk perbuatan sesat. Kemudian diikutilah orang yang menghambur-hamburkan uang, sedang uang itu adalah jajan anaknya, dipakai untuk nyawer. Kemudian di bawah panggung pasukan joget, ada yang kesenggol, ada yang keinjek kakinya, marah-marah. Kemudian dilanjutkan dengan perkelahian. Mereka pada berantem. Kemudian lagi sambil menikmati hiburan, juga menikmati minum-minuman keras. Mereka mabuk-mabukan. Hampir-hampir tidak ditemukan suatu kebaikan dalam pertunjukan penyair itu. Dan apa yang terjadi dengan fenomena saat ini di sekitar kita? Al-Quran sudah menyampaikan jauh-jauh hari. Dilanjutkan ayat berikutnya. Alam taro annahum fi kulli wadi yahimun. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka di setiap lembah mereka mengembara? Apa yang dimaksud lembah dalam ayat ini? Pertama kali dalam peradaban manusia diperkenalkan suatu pertunjukan berada di lembah yang bernama Olympus. Pertunjukan pada waktu itu adalah olahraga yang kemudian diabadikan dengan yang namanya Olimpiade. Kemudian meniru dari bentuk lembah Olympus tersebut, dibuatlah yang namanya Kolosium sebagai bangunan untuk pertunjukan, yang kemudian di seantero penjuru jagat ini dibuatlah yang namanya stadion yang difungsikan untuk arena olahraga dan arena pertunjukan, yang kemudian dibuatlah dalam bentuk-bentuk kecil dengan mengacu pada arsitektur tersebut dengan nama studio untuk kegiatan pertunjukan.
prinsip dasar dari itu semua bahwa antara pemain dengan penonton posisinya adalah lebih tinggi penonton, dan semakin ke belakang posisinya semakin tinggi. Ini adalah suatu model arsitektur yang memiliki manfaat lebih baik daripada model lainnya. Dilanjutkan, mereka mengembara. Mengembara dalam ayat ini yang dimaksud, istilah-istilah yang digunakan bagi para penyair ini diantaranya roadshow. Istilah yang lain safari. Istilah lainnya lagi berkelana. Bahkan berkelana ini digunakan juga untuk memberikan nama dari kelompok-kelompok penyair ini. Kelana nada, kelana karya, kelana ria, dan yang lainnya. Dan budaya di dalam dunia penyair ini, mereka mendatangi satu tempat ke tempat yang lain untuk menjumpai penggemarnya. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Dan mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah sungguh terlalu. Misalnya dalam suatu pementasan, mereka menampilkan syair-syair yang memukau. Demi cintaku padamu, belahlah dada ini, lihatlah jantung ini, di sana terukir namamu. Pret. Dalam kesempatan yang lain atau oleh penyair yang lain, atas nama kesetiaanku padamu, apapun yang kau minta akan aku persembahkan untukmu. Sekalipun itu rembulan, akan aku gendong, kubawakan untukmu. Atau oleh yang lain lagi, demi keabadian cinta kita sayang, sampai kiamat kita tetap makan bakwan. Ya inilah apa yang mereka katakan, mereka sendiri tidak mengerjakan. Ini yang dimaksud oleh ayat 226.
Dan kemudian tentang penyair ini diakhiri dengan ayat 227. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa dzakarullaha katsiran wangtasoru mim ba'di ma dzulimu wa saya'lamul ladzina dzalamu ayyamun qalabi yang qalibun. Kecuali mereka penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapatkan kemenangan setelah terzalimi. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Jadi di antara penyair-penyair yang ada terdapat golongan penyair yang beriman, yang dicirikan berbuat kebajikan. Bahwa penyair yang beriman ini memilih jalan yang hak di antara dua jalan, hak dan batil, dengan selalu amilus solihat, berbuat kebaikan. Dan cirinya lagi wa dzakarullaha katsiran, dan banyak mengingat Allah. Mereka ini menjadikan syair sebagai alat dakwahnya untuk menyampaikan nasihat, untuk menyampaikan peringatan. Ini bisa diketahui dari ciri-ciri syairnya. Ada syair yang berisikan tentang peringatan adanya siksa kubur karena dihimpit bumi dan dibakar api. Insan yang berdosa di dalam kuburnya mendapatkan siksa. Atau syair yang berisikan peringatan yang lainnya lagi, misalnya tentang judi. Judi meracuni kehidupan. Judi meracuni keimanan. Syair ini memberikan peringatan tentang buruknya perjudian. Contoh syair yang lain lagi, syair yang memberikan nasihat tentang 3 amal yang tidak terputus. Apabila anak manusia telah pulang ke alam baka, maka putuslah amal-amalnya kecuali hanya 3 perkara. Ya, inilah di antara syair-syair dari para penyair yang mukmin. Dan penyair mukmin ini juga berhadapan dengan satu resiko. Apa resikonya itu? Dilanjutkan ayatnya.
dan mendapatkan kemenangan setelah terzalimi. Terzalimi bisa dimaksudkan mereka dicekal ketika dalam suatu acara pementasan, karena penyair ini dianggap dengan syair-syairnya ini bisa merugikan atau mengganggu pihak-pihak tertentu, atau dikatakan penyair kuno dan dijadikan bahan olok-olokan karena nasihat atau petuah yang disampaikannya ini mengganggu atau menyinggung orang-orang sesat tadi. Termasuk terzalimi di sini adalah adanya pihak-pihak yang antipati dengan sesuatu yang berhubungan dengan musik dan berhubungan dengan syair. Mereka mengatakan musik itu haram, syair itu haram. Sedangkan penyair-penyair ini menjadikan syair-syairnya ini sebagai alat dakwah yang semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Dan ayat ini diakhiri dengan peringatan keras terhadap mereka orang-orang yang menzalimi penyair mukmin. Wa saya'lamul ladzina dzalamu ayyamun qalabi yang qalibun. Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali, bahwa tempat terakhir untuk kembali setelah kematian dan dibangkitkan lagi itu hanya ada dua, dinamakan surga dan neraka. Surga ini peruntukannya untuk siapa, dan neraka ini peruntukannya untuk siapa. Dan orang-orang zalim pun tahu di antara dua tempat ini tempat yang mana yang pantas untuk mereka. Demikianlah kajian Quran surat 26 Asy-Syu'ara ayat 221 sampai dengan 227 yang menerangkan tentang penyair. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.